Milanisti, dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Rumhan, Forza Milan. Ya, apa kabar semuanya? Semoga tentu saja sehat selalu ya di masa pandemi kali ini. Tetap jaga protokol kesehatan dan tentunya tetap selalu untuk menjaga imunitas tubuh kita. Tentunya dengan makan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Ya, di kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas tentang intensitas AC Milan untuk laga menghadapi paruh musim kedua ya, di mana ada beberapa pertandingan nanti di awal, tepatnya di malam ini akan menghadapi Bolonya. Ya, saya akan membahas sedikit tentang intensitas AC Milan yang dikutip dari Joe Indrawan ya. Itu adalah salah satu Milanisti juga. Saya akan sedikit mengulasnya coba. AC Milan di 2 bulan terakhir ini sebenarnya boleh dikatakan kurang baik, walaupun kita tahu AC Milan sudah berada di puncak klasemen sementara dan menjadi juara paruh musim dengan 43 poinnya. Ya. Kenapa dikatakan kurang baik? Jadi ada beberapa penyebab yang membuat AC Milan ini bisa dikatakan kurang baik dan harus kehilangan poin-poin penting tentunya. Berikut saya akan coba apa sih penyebabnya, dan tentu saja di luar dari tambal sulamnya pemain untuk memainkan formasi idealnya. Ya, tentu saja di sini saya akan melihat catatan dari Milanisti ya. Yang pertama tentu saja adalah penyebabnya transfer pemain. Jadi kita tahu, fokus pertama untuk AC Milan yaitu adalah melepas pemain yang tidak dengan prioritas skema dari Pioli ya, itu akan dilepas. Lalu setelahnya dilepas, baru AC Milan mengetahui pos yang mana yang akan menjadi prioritasnya. Ya, kita tahu dengan dilepasnya Bonaventura, Lucas Paqueta, dan Laxalt, kita tahu Milan boleh dikatakan kala itu gagal dalam perekrutan center back. Ya, center back yang mendesak dan tentunya di posisi back kiri ya. Walaupun Dalot kita tahu direkrut sebagai back kanan karena pada saat itu Conti dan Calabria sempat ingin dilepas oleh manajemen. Lalu rekrutan datang seperti Tonali, Dalot, Kalulu, Jens Peterhoek, Brahim Diaz yang dipinjam dari Madrid. Mereka itu butuh adaptasi tentunya, apalagi mereka baru bermain untuk Liga Serie A ya. Jadi tentu saja butuh beberapa waktu sebelum untuk mencapai level yang diharapkan. Dan akibatnya dari itu beberapa posisi AC Milan tentunya mengalami ketimpangan di antara lini utama dan cadangan. Ya, itu menjadi salah satu penyebabnya. Lalu yang kedua tentu saja cedera di sisa musim yang lalu, di mana sebelum musim 2020-2021 ini berjalan, AC Milan sudah ada beberapa pemain yang mengalami cedera. Sebut saja Conti, Romagnoli, Musacchio, Rafael Leao, Rebic, dan hanya menyisakan 2 center back pada kala itu, yaitu yang masih on fire, Gabbia dan Simon Kjaer. Dan itu tentu saja mereka berdua terus menerus untuk dimainkan. Lalu akibatnya ya fatal. Kedua pemain itu mengalami kelelahan otot hingga saat ini. Gabbia pun harus cedera dan belum sempat pulih. Lalu yang ketiga ada jadwal padat yang harus dimainkan oleh AC Milan, di mana dengan 3 partai kompetitif di Europa League, lalu
partai-partai sulit karena sifatnya pada kala itu knockout ya, jadi sistem gugur. Lalu artinya AC Milan harus membuat kesalahan. Jadi tidak boleh membuat kesalahan pada saat pertandingan-pertandingan itu untuk memperoleh tiket Europa League karena harus melalui jalur penyisian pada kala itu. Jadi semua pemain pada saat itu dimainkan, termasuk Zlatan. Lalu akibatnya setelah Ibra mengenai COVID-19, Milan praktis hanya mempunyai Lorenzo Colombo di sektor depan. Pada kala itu dia dimainkan pada saat melawan Bodo Glimt ya, Rio Ave dan Crotone. Ya. Pada waktu Colombo dimainkan, tentunya Leao bisa bermain sebentar. Namun tentunya dengan tidak bisa dimainkannya Rebic ya, karena begitu Rebic pulih tidak lama dia cedera lagi. Jadi memang sangat membuat Pioli pusing pada kala itu ya. Dan pemain-pemain pemain inti tentunya yang harus terus-menerus dimainkan itu tentunya sangat menguras energi. Dan akibatnya Simon Kjaer, Gabia, Benacer, Kessie, Calabria, Hakan Çalhanoğlu terus dimainkan dan tentunya sudah terus merasakan kelelahan otot, yaitu tidak bisa dipungkiri. Lalu dan kelelahan otot itu yang berakibat menjadi sebuah cedera. Ya, itu salah satu faktor penyebab AC Milan yang boleh dikatakan kurang baik. Theo Hernandez juga pada kala itu juga sempat mengalami kelelahan otot. Tonali juga yang belum lama bermain sebagai starter juga sempat ditarik keluar. Ya, itulah. Lalu yang keempat tentunya intensitas permainan. Ya. Nah, ini menarik karena apa? Inilah keunggulan sekaligus masalah untuk AC Milan di sektor ini ya. Jadi Milan memainkan permainan penuh dengan semangat. Lalu penuh dengan tekanan kepada lawan ya. Jadi permainannya luar biasa dengan full energi, dengan semangat yang luar biasa. Jadi kita tahu pola permainan itu dilihat dari mulai sektor penjaga gawang Gigio Donnarumma hingga sektor Zlatan Ibrahimovic. Semua pemainnya benar-benar full energi, luar biasa sekali. Kita tahu di mana kerja keras pada saat sektor Gigio Donnarumma mendapatkan bola, dia langsung mengumpan Theo Hernandez dengan harapan untuk melakukan counter attack dengan kecepatan dari Theo. Jadi otomatis itu membuat energi full yang luar biasa, dan itu bermain secara terus-menerus karena ada beberapa faktor pemain yang tidak bisa dimainkan karena cedera ya. Ya itulah, tentunya itu menjadi sebuah keunggulan sekaligus kelemahan dari AC Milan. Keunggulannya itu bagus, semua pemain bermain dengan full energi, tetapi kelemahannya adalah tentu saja rentan dengan yang namanya cedera. Ya. Di sini ada lagi pada saat Kalulu didatangkan. Pada saat itu tentu saja belum bisa untuk menambal sektor center back karena tentunya masih harus beradaptasi untuk menjadi starting line up ya. Kjaer dan Gabia selalu di pos untuk bermain di posisi itu. Tentunya itu sebuah kerugian, apalagi di sektor midfielder. Kita tahu Tonali dan Kessie juga dimainkan full semenjak Benacer mengalami cedera. Jadi tentu saja ini recovery-nya butuh waktu yang tidak sebentar. Brahim Diaz dan Saelemaekers yang harusnya menerima jatah libur tetapi justru harus bermain. Ini luar biasa, terutama semenjak Hakan mengalami COVID ya. Lalu Hakan mengalami COVID, percobaan dari Pioli menurunkan Maite menjadi playmaker itu
boleh dikatakan sangat-sangat tidak efisien dan harus dibayar mahal dengan kekalahan pada saat itu menghadapi Atalanta ya. Jadi secara psikologis dan fisik para pemain AC Milan sangat-sangat kelelahan. Lalu kelelahan ini berakibat mudahnya kartu untuk para pemain karena kehilangan posisi kala transisi untuk bertahan. Jadi melakukan pelanggaran-pelanggaran yang seharusnya tidak terlalu perlu. Itu faktornya menurut saya adalah kelelahan. Jadi konsentrasi para pemain tentunya agak sedikit buyar ya gitu. Dan kita tahu tahun ini AC Milan sudah kalah 2 kali, yaitu sama-sama di kandang sendiri ya oleh Juventus dan yang terbaru Atalanta. Padahal di mana musim lalu AC Milan berhasil mengais 4 poin dari keduanya. Tentu saja ini menjadi kekhawatiran para Milanisti ya. Tentu saja menjadi kekhawatiran para Milanisti. Ini kekhawatiran karena badai cederanya terus-menerus menghampiri para pemain AC Milan. Tetapi tentunya para Milanisti mempunyai sedikit alasan atau bisa berharap bahwa di sisa paruh musim kedua ini AC Milan bisa untuk bangkit ya. Tentunya ada beberapa alasan kenapa para Milanisti bisa berharap untuk sisa pertandingan musim ke depan. Ya, yang pertama tentu saja adanya keberadaan pemain baru. Ya, kita tahu di bursa transfer ini Maldini tidak henti-hentinya untuk mendatangkan pemain baru yang dibutuhkan untuk mengisi kekosongan di posisi yang ditinggal oleh pemain yang pada cedera ya. Tentunya di posisi center back. Kita tahu Tomori yang baru dipinjam oleh AC Milan dari Chelsea ini bermain bagus pada saat kemarin menghadapi Coppa Serie A ya, menghadapi Inter. Lalu didatangkan juga Meite dan Mandzukic. Mereka datang di saat yang tepat boleh saya katakan, karena ya kita tahu di posisi itu banyak yang cedera. Di posisi Meite sebagai pivot juga di sana Benacer cedera. Lalu Mandzukic datang karena memang AC Milan butuh pelapis Zlatan Ibrahimovic. Jadi tentunya ini kedatangan para 3 pemain ini memang sangat tepat. Jadi harus benar-benar dimanfaatkan oleh Mandzukic, Meite dan Tomori untuk cepat beradaptasi karena jadwal ke depan sudah mulai padat, apalagi nanti kalau Eropa sudah mulai berjalan ya. Lalu yang kedua adalah penyesuaian taktik. Kita di sini lihat tampak dari beberapa laga dengan Ibra dan tanpanya ada Hakan. Pioli menginstruksikan bola direct ke Ibra. Harapannya adalah bola kedua dimakan para gelandang AC Milan. Lalu sehingga tak perlu melibatkan seluruh tim untuk memainkan bola. Lagi pula Milan tanpa pemain kunci yang bisa memberikan assist, passing yang luar biasa dengan umpan-umpan pendeknya seperti Hakan, ditambah dengan keberadaan Mandzukic yang bisa menjadi sebuah pemantul ya, karena kita tahu tipe dari Mandzukic ini sama dengan Ibra, posturnya yang tinggi ini bisa menjadi sebuah pemain yang bisa menjadi pemantul untuk menambah ruang dari para sektor kedua dari AC Milan untuk bisa membuka ruang ya. Lalu yang ketiga, di jadwal yang boleh dikatakan sudah agak renggang nih, di mana kekalahan dari Inter di Coppa ini membuat jadwal dari AC Milan sedikit renggang. Tidak ada jadwal walaupun yang boleh dikatakan mudah dalam setiap pertandingannya, tetapi tentunya ini sebuah keuntungan dari AC Milan tersendiri dari kekalahan kemarin menghadapi Inter. Jadi AC Milan tidak harus bermain untuk Coppa dan hanya untuk fokus
di Europa League dan tentunya di Liga Serie A. Ini membuat keuntungan sendiri. Lalu yang keempat, kembalinya para survivor yang mengalami cedera. Dengan sudah ada kabar bagus di mana Ismail Benacer, Alexis Saelemaekers, Ante Rebic, Ibra dan Mandzukic ini sudah kembali pulih. Jadi ini sudah boleh dikatakan sangat membahagiakan ya untuk para Milanisti, ini kabar bagus. Lalu walaupun Simon Kjaer harus mengalami cedera kemarin di laga Copa, tetapi tentu untungnya tidak terlalu parah cederanya ya, hanya yaitu kelelahan otot yang mengganggu Simon Kjaer. Dengan adanya pemain-pemain yang sudah mulai berlatih untuk siap menghadapi pramusim ini, tentunya Pioli memiliki opsi untuk merotasi pemainnya menghadapi jadwal yang akan dihadapi nanti. Tentunya di Liga Eropa juga ya. Jadi ini sebuah keuntungan tentunya untuk AC Milan. Ya, lalu di sini itu ada beberapa itu tadi ada 4 alasan kenapa Milanisti harus optimis dan bisa berharap AC Milan bisa meraih cita-citanya yang diinginkan Pioli ya, dengan posisi lolos Liga Champion, dengan meraih posisi 4 besar. Sebetulnya Milan sendiri belum bisa disebut sebagai krisis ya. Belum bisa disebut sebagai krisis karena hanya baru kalah 2 kali. Jadi kuncinya adalah tetap tenang, tetap semangat, dan tentunya harus optimis. Karena kita tahu dengan kondisi seperti saat ini, Milan saja bisa survive ya. Kita tahu dari kondisi yang tadi di atas saya sebutkan, ada beberapa faktor yang membuat Milan kurang baik. Tetapi Milan bisa terus survive sejauh ini dan bisa bertahan di posisi puncak klasemen dengan berhasil mendapat gelar juara paruh musim. Ini luar biasa, jadi para pemain AC Milan tentunya bisa survive dengan baik sekali untuk menghadapi kekurangan-kekurangan di timnya. Ya, sehingga Milan kini lebih siap nanti untuk kedepannya menghadapi sisa paruh musim kedua dengan materi maupun mental. Karena pada saat sebelumnya saja dengan kondisi yang seperti itu Milan bisa survive, apalagi ini sudah mulai pulihnya beberapa pemain dan kita tahu Hakan juga sudah dikabarkan negatif. Jadi tentu saja Milan ke depan jauh bisa lebih siap untuk secara materi maupun mental. Dan tentunya kita harap dengan kabar baik ini Milan terus konsisten dan tentunya bisa terus semangat dan berjuang, dan kita Milanisti tentunya hanya bisa membantu semangat dan doa saja. Oke, mungkin itu dulu sedikit ulasan yang bisa saya ulas tentang intensitas AC Milan di paruh musim Serie A 2020-2021. Tentunya tetap semangat, jaga kesehatan dan jaga protokol kesehatan, dan tetap Forza Milan. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like dan share kepada Milanisti dimanapun kalian berada. Saya Rumhan, pamit. Forza Milan.